Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Tri Oktiarto dari kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2, nomor absen 36. Di sini, saya akan menjelaskan teks eksplanasi dengan tema kejadian alam, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan atau lahan adalah suatu kejadian yang ditandai dengan munculnya api dengan intensitas yang besar yang melahap pepohonan atau lingkungan di sekitarnya. Kebakaran hutan atau lahan ini akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Berdasarkan tipe bahan bakar dan sifat pembakarannya, kebakaran hutan dan lahan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kebakaran bawah atau ground fire merupakan kebakaran di mana api membakar bahan organik di bawah permukaan. Oleh karena sedikitnya udara dan bahan organik, maka kebakaran ini tidak menimbulkan api, namun hanya asap yang timbul dari bawah permukaan. Penyebaran api juga lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Biasanya, kebakaran bawah ini terjadi di lahan gambut yang ketebalannya mencapai 10 meter. Yang kedua, yaitu kebakaran permukaan atau surface fire. Kebakaran permukaan yaitu tipe kebakaran di mana api membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasa, semak belukar, anakan, pancang, dan limbah pembalakan. Sifat api kebakaran ini cepat merambat, nyalanya besar, dan panas. Namun, kebakaran ini dapat mudah dan cepat dipadamkan. Yang ketiga, ada kebakaran tajuk atau crown fire. Kebakaran tajuk atau crown fire ini merupakan tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon atau bagian atas pohon. Kebakaran ini akan parah jika terjadi di tanaman atau pohon yang daunnya mudah terbakar dan posisinya antara pohon satu dengan yang lain itu rapat, sehingga kebakaran ini akan mudah merambat ke pohon satu ke pohon yang lainnya. Kebakaran hutan atau lahan antara lain faktornya yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Biasanya faktor alam didasari atas cuaca yang sangat panas sehingga akan menimbulkan kekeringan dan akan menimbulkan percikan api pada pohon-pohon yang kering. Dan faktor manusia, mungkin faktor manusia merupakan sumber terbesar terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Di antara lain, yang pertama, pembakaran lahan atau hutan yang tidak terkendali sehingga akan merembet ke masyarakat maupun perusahaan. Biasanya, kebakaran yang tidak terkendali ini akan susah untuk dipadamkan karena sifat api yang mudah membakar belum juga dengan tertiupan angin yang semakin kencang. Itu akan mempercepat terjadinya kebakaran dan akan mudah untuk dipadamkan. Yang kedua, penggunaan lahan yang mengakibatkan terjadinya rawan kebakaran. Maksudnya, penggunaan lahan ini pasti akan sangat tidak terkendali apabila dalam lahan ini terbentuk suatu perusahaan yang dimana perusahaan ini pasti akan terjadi suatu salah teknis sehingga akan menimbulkan kebakaran dan akan merambat ke lahan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah. Lalu, apa hubungannya dengan faktor manusia yang dapat menyebabkan kejadian kebakaran lahan maupun hutan? Maksudnya, apabila pendapatan masyarakat yang relatif rendah ini, pasti masyarakat ataupun orang tertentu yang ingin membuka lahan pasti akan memilih jalan yang lebih murah, cepat, dan tidak makan waktu lama, yaitu dengan membakar lahan atau hutan tanpa disadari. Apabila dengan cara yang kurang tepat ini pasti akan mendapatkan atau menimbulkan efek yang sangat tidak bagus, yaitu dampak negatif. Apabila tadi faktor manusia, lalu apa saja faktornya dari alam? Yang pertama ada kekeringan. Kekeringan ini dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan yang berawal dari cuaca yang sangat panas, di mana cuaca yang sangat panas ini akan menimbulkan percikan api pada tumbuhan-tumbuhan yang kering atau yang rawan terbakar. Lalu, faktor yang kedua yaitu sambaran petir.
Sambaran petir dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan, yang mana awalnya petir hanya akan menyambar satu pohon, lalu akan terjadinya kebakaran dan akan merambat ke area-area yang lain sehingga terjadinya suatu kebakaran yang besar. Lalu yang ketiga adalah akibat letusan gunung berapi, di mana lahar ataupun percikan dari gunung berapi tersebut yang meletus akan dapat menimbulkan suatu kebakaran di area lereng gunung, yang dimana kebakaran ini akan susah dipadamkan karena posisi gunung yang baru meletus. Nah, dari faktor-faktor di atas pasti akan menimbulkan dampak, bukan? Berikut dampak yang dihasilkan apabila terjadi suatu kebakaran hutan maupun lahan. Yang pertama, dampak ekologi. Kebakaran hutan akan mempengaruhi ekologi alam seperti suksesi alami, produksi organik dan proses enkoposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi, dan juga proses pembentukan tanah. Yang kedua, dampak ekonomi. Kok dampak ekonomi? Jadi, akibat kebakaran hutan ataupun lahan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat, yang dimana pohon yang ada di suatu hutan ataupun lahan yang menghasilkan kayu itu dapat diperjualbelikan. Namun apabila sudah terjadi kebakaran pasti akan hangus semua, bukan? Maka dari itu kebakaran hutan atau lahan dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat, yang dimana kayu itu bisa dijual namun sekarang sudah hangus terbakar. Yang ketiga, yaitu dampak yang paling kita rasakan adalah dampak kesehatan. Sudah jelas, kebakaran hutan pasti akan menghasilkan asap tebal yang sangat tidak baik bagi kesehatan pernafasan kita, dari yang ringan sampai ke yang akut. Sangat menakutkan, bukan, apabila terjadi kebakaran hutan yang dapat menimbulkan asap besar dan sangat mengganggu pernafasan kita semua. Kebakaran hutan maupun lahan memang sudah sering terjadi di daerah tropis seperti di negara kita ini, Indonesia. Seperti yang kita ketahui, memang di Indonesia ini sering terjadi kebakaran hutan maupun lahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, faktor terjadinya kebakaran hutan maupun lahan ada dua, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Namun faktor manusia ini biasanya terjadi akibat kelalaian manusia maupun ulah manusia yang tidak mau bertanggung jawab. Kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di dunia ini sudah sangat wajib untuk saling peduli satu sama lain, baik itu sesama manusia, hewan maupun makhluk hidup yang lainnya. Kita harus senantiasa saling menjaga satu sama lain. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menjaga hutan. Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan paru-paru dunia, yang dimana apabila terjadi sesuatu pada hutan pasti juga akan berdampak kepada makhluk hidup yang ada di dalamnya maupun yang di sekitarnya. Sekiranya sampai di sini saja penjelasan materi teks eksplorasi dengan tema kejadian alam, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih banyak yang kurang jelas dan masih banyak yang kurang dipahami. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.